Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Oh yes. Sudah dipersiapkan bukunya anak-anak sekolah minggu? Pastinya sudah ya anak sekolah minggu. Kali ini kita menggunakan buku ND ya. Sudah dipersiapkan juga buku ND-nya, Buku tulisnya, Yang pastinya Alkitab, dan yang pastinya juga yang lebih utama ya, hatinya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa, hidupkan yang mengucapkan ya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami anak-anakmu sekolah minggu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka buku ND kita anak-anak sekolah minggu. Kita bernyanyi. Dari mana buku ND kita Nang? buku ND nomor 827. Buku ND nomor 822. Jadi dapat anak-anak sekolah minggu buku ND-nya? Oke, mari kita nyanyikan. Sudah dapat anak-anak sekolah minggu Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Mari kita membacakannya bersama-sama. 1, 2, ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya. Amin. Dari mana lagu kita Nang untuk mendengar sebelum mendengarkan firman Tuhan? Ada baiknya tentu kita bernyanyi dulu ya, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dari mana lagu kita Nang? Dari buku ND sekolah minggu yang lagunya seperti ini. Marta tahu menuhi. Anak sekolah minggu sudah tahu kan lagunya? Pasti sudah tahu karena juga waktu ibadah di gereja dinyanyikan juga itu lagunya ya. Ya, orang 3 tahu nggak itu? Pasti tahu. Orang 2? Tahu. Tahu. Orang 1? Tahu mah. Pasti tahu. Ayo anak-anak sekolah minggu kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa juga dulu Inang ya. Siapa yang memimpin doa kita Inang? Inang Bella, anak-anak sekolah minggu, ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, mari kita berdoa dipimpin oleh Inang Bella. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, di mana Engkau masih menyertai dan memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan hingga pada saat ini, sehingga kami dapat berkumpul melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkatilah Bapa firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak pendeta buat anak-anak sekolah minggu. Berkatilah Bapa anak-anak sekolah minggu sehingga mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ampunilah segala dosa kami Bapa, supaya kami lahir di hadapan-Mu untuk dapat mengucap syukur dan terima kasih dari-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita buka Alkitab kita anak-anak sekolah minggu, di mana tertulis naskah kita hari ini Inang. Kejadian pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 11. Kejadian pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Sudah dapat orang 1? Orang 2 bagaimana? Sudah dapat? Orang 3? Sudah dapat. Mari kita membacakannya di rumah kita masing-masing anak-anak sekolah minggu, dan kami guru-guru sekolah minggu membacakannya dengan responsorial. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuhnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Demikianlah firman Tuhan. Hari apa sekarang ini? Hari Minggu, Tuhan. Hari Minggu. Kalau hari Minggu itu berarti hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Kenapa dikuduskan oleh Tuhan yang hari Minggu? Tahu anak-anak sekolah Minggu? Ada yang tahu kita nak? Karena pada hari yang ke-7 adalah hari di mana Tuhan beristirahat dari segala penciptaannya selama 6 hari. Betul. Karena Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7, di mana pada hari yang pertama sampai hari yang ke-6 Tuhan bekerja menciptakan langit dan bumi beserta dengan isi. Terus kenapa kita harus menguduskan hari ke-7? Karena kan pada dasarnya tadi disebutkan Tuhan itu berhenti atau beristirahat pada hari yang ke-7. Dan ketika itu juga Tuhan menguduskan hari itu. Oleh sebab itulah manusia juga harus menguduskan hari ke-7, yaitu hari Minggu. Karena satu lagi, manusia itu tidak lepas dari
penciptaan. Karena pada hari yang pertama sampai ke-6 manusia juga diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga manusia pun yang memiliki apa dari yang hari Minggu itu kita bahas, yang memiliki akal dan pikiran, berakal dan berpikir untuk menguduskan hari Minggu, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ketika kita mensyukuri pemberian Tuhan itu, kita memuji dan memuliakan namanya. Ada lagi berarti yang poin yang pertama yang harus kita lihat, yaitu kita harus rajin beribadah. Nah, sekolah minggu rajin nggak beribadah kita sekarang ya? Ya, selama ini sewaktu beribadah di gereja pasti rajin sama orang berapa itu? Orang 1, 2, dan 3 semuanya pasti rajin. Oh, orang 1, 2, dan 3 ayo tepuk tangan orang 1, 2, dan 3. Berarti ketika kita bersyukur memuji nama Tuhan, kita harus rajin beribadah. Yang kedua, menjaga ciptaan Tuhan. Menjaga ciptaan Tuhan. Iya, menjaga ciptaan Tuhan. Betul juga itu karena ketika Tuhan selesai menciptakan hari ke-7, Tuhan selanjutnya menciptakan Taman Eden. Di ayat berapa itu Di ayat 8. Tuhan memberikan apa ya kepada manusia? Tanggung jawab, yaitu menjaga ciptaan Tuhan di Taman Eden. Tugas manusia yang pertama lah yang menjaga semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan yang diciptakan Tuhan di dunia ini. Sehingga Taman Eden itu adalah tempat berkumpulnya semua binatang di bumi dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Yang ketiga apa lagi poinnya? Menjaga kesehatan. Ketika kita diberikan Tuhan tanggung jawab, kalau kita lemas-lemas, kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak sehat, gimana kita menjaga kesehatan nanya, menjaga lingkungan hidup nanya. Berarti anak sekolah minggu harus menjaga kesehatan. Contohnya apa? Menjaga ciptaan Tuhan. Supaya bisa menjaga ciptaan Tuhan. Ayo contohnya apa? Kita kasih kepada anak-anak kita untuk menjaga kesehatan. Makan yang teratur. Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi dan juga makanan sehat. Jangan cuma permen aja ya. Jangan banyak jajan. Minum air putih. Rajin minum air putih. Istirahat yang cukup. Dan juga rajin berolahraga. Siapa di sini kalau sore hari suka olahraga? Di sini ada nggak yang olahraga ya? Suka dong jalan-jalan sore. Oh iya jangan. Satu lagi jangan lupa makan sayur karena itu bagus untuk kesehatan. Betul sekali. Siapa di sini yang nggak suka makan sayur atau sukanya cuman makan wortel aja? Ayo. Oh, berarti nggak boleh ya namanya kalau hanya wortel, harus semua sayur. Harus semua sayuran dimakan. Karena kan sayuran itu beda-beda kandungannya ya. Jadi harus semua dimakan. Untuk anak-anak sekarang ini ada lagi yang paling penting. Jangan cuma main game. Ya anak-anak sekolah minggu. Nah, kalau kita main game terus, kapan kita menjaga ciptaan? Demikian ya. Untuk hari ini yang bisa kita lihat bagaimana kita menguduskan hari Minggu, yaitu dengan rajin beribadah, menjaga ciptaan Tuhan dan menjaga kesehatan. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri khotbah kita hari ini, tentunya seperti biasa ada tugas ya nak, itu tugas dan ayat hafalan. Oke, ke orang 1. Untuk tugas kelompok 1 itu ayat hafalannya dari Kejadian 2 ayat 4a. Kejadian 2 ayat 4a. Kemudian tambahannya satu lagi seperti minggu-minggu biasanya. Silakan dipilih salah satu dari 3 lagu pujian kita pada minggu ini. Boleh yang buku ND nomor 822 ayat 1, boleh dari buku ND nomor 550 ayat 1, atau nyanyian yang kita nyanyikan tadi yang berjudul Marta Tabuak Manuki.
Demikian Korong 1 ya. Ya, dari Korong 2. Untuk orang tua, ayat hafalannya Kejadian pasal 2 ayat 6. Yang ulangi nak, Kejadian pasal 2 ayat 6. Dan satu lagi tugasnya, tadi kan sudah ada dijelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan. Jadi coba diulangi lagi, sebutkan apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Itu aja Kang. Oke, untuk Korong 2 udah, untuk Korong 3 nah. Oke, anak-anak Korong 3, ayat hafalannya minggu ini diambil dari Kejadian 2 ayat 3. Kejadian 2 ayat 3. Tugas untuk Korong 3, coba simpulkan khotbah hari ini ya, minimalnya 5 kalimat, boleh lebih tapi tidak boleh kurang dari 5 kalimat ya nak. Sudah jelas anak Korong 3? Terima kasih. Oke. Dan jangan lupa untuk Korong 1, Korong 2, Korong 3, semua bentuk tugasnya itu divideokan dan dikirim ke WA setiap guru-guru sekolah minggu maupun ke grup Facebook HKBP Desa Maju. Oh iya, satu lagi kami mohonkan kepada orang tua, dimohonkan amanah kerjasamanya supaya kita membimbing anak-anak kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing dan melakukan tugasnya dengan benar. Itulah permohonan guru-guru sekolah minggu untuk orang tua. Oke, demikianlah tugasnya untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita lipat tangan kita satukan hati kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pada hari ini yang kami dengarkan. Kiranya buatlah itu berakar dan berbuah di hati dan pikiran kami, terlebih dalam perilaku kami sehari-hari, terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, terkhusus berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, apalagi kegiatan kita ini? Kita bernyanyi ya, Mam. Kita bernyanyi. Dari mana nyanyi kita? Lagu anak sekolah minggu yang biasa dinyanyikan di gereja, Tanganku na Mehmet. Tahu itu anak-anak sekolah minggu? Pasti tahu ya. Ayo, siapa yang nggak tahu? Hari ini harus belajar ya, anak-anak sekolah minggu. Kita buka bukunya kita bernyanyi dari bukunya nomor 550 ayat 1, Tanganku na Mehmet. Sekolah minggu untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan makan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.